Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melanjutkan materi PPKN bab 1 kelas 12 di pertemuan yang kedua. Pada pekan yang lalu sudah Bapak jelaskan dua subpokok bahasan, yaitu tentang makna hak asasi manusia, makna hak, makna kewajiban, dan makna kewajiban warga negara. Kemudian hak dan kewajiban ini juga kita kaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Atau dengan kata lain, kemarin sudah Bapak bahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas subpokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang ada di Indonesia, atau kasus-kasus pengingkaran kewajiban, dan juga penyebab-penyebabnya. Tidak ada salahnya untuk kita mengulang kembali materi kemarin secara singkat. Yang pertama, kemarin sudah Bapak jelaskan tentang materi hak asasi manusia, yaitu hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia dan tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian juga sudah Bapak jelaskan tentang pengertian hak, sesuatu yang harus diterima. Kemudian pengertian kewajiban, sesuatu yang harus dikerjakan. Dan yang keempat adalah pengertian hak warga negara, sesuatu yang harus didapatkan oleh seorang warga negara oleh pemerintah, dan pengertian kewajiban warga negara, sesuatu yang harus dikerjakan oleh warga negara kepada pemerintah negara. Kemudian juga kemarin kita sudah membahas tentang nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila. Yang pertama kemarin ada nilai dasar, kemudian yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama mengandung makna adanya nilai ketuhanan. Kemudian sila kedua mengandung makna adanya nilai kemanusiaan, ketiga nilai persatuan, sila keempat nilai kerakyatan, dan sila kelima nilai keadilan. Kemudian selain nilai dasar juga kemarin, nilai dasar ini adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat universal, yang di sana termasuk tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia, dan juga di sana mengandung nilai-nilai moral yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap benar atau salah, sesuatu yang dianggap buruk atau baik dalam pandangan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua nilai instrumental, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, yang mana nilai-nilai ini diperkuat atau dijabarkan, dilaksanakan dalam berbagai peraturan yang ada di Indonesia, mulai dari TAP MPR hingga peraturan daerah, mulai dari TAP MPR, kemudian UUD 45, undang-undang, sampai paling bawah peraturan daerah. Yang ketiga adalah nilai praksis atau nilai praktek, yaitu sebagaimana pelaksanaan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai satu contoh. Kemudian yang pada materi pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan subpokok bahasan ketiga, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan apa penyebabnya. Tujuan dari mata pelajaran PPKN pada subpokok bahasan ketiga ini adalah siswa diharapkan dapat mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber. Kemudian juga siswa mampu berpikir secara tingkat tinggi atau high order thinking skills tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, khususnya di Indonesia. Baik, kita akan lihat sebelum kepada kasus-kasus apa saja yang terjadi di Indonesia,
akan kita lihat dulu berbagai peraturan tentang hak asasi manusia yang terdapat di dalam pasal UUD 45. Bisa kalian buka di rumah yang membawa atau memiliki Undang-Undang Dasar 45 Amandemen 4. Oke, silakan dibuka. Ya, kalian coba buka pasal 26 ayat 1 dan 2 ya. Di sana terdapat aturan atau landasan hukum tentang hak warga negara atau hak atas kewarganegaraan. Sekali lagi di pasal 26 itu terdapat tentang bagaimana hak-hak kewarganegaraan. Bagaimana seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia, bagaimana seseorang disebut warga negara Indonesia, dijelaskan di dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Atau siapa saja yang disebut sebagai warga negara Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Itu bisa kalian buka di dalam pasal 27 ayat 1 ya. Di mana setiap warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan. Artinya, siapapun yang berurusan dengan hukum itu harus diperlakukan sama. Apakah itu rakyat biasa, ataukah itu para pejabat koruptor, ataupun yang lainnya. Tidak boleh dibeda-bedakan. Di dalam pemerintahan pun demikian. Siapapun berhak untuk mencalonkan diri menjadi misalnya calon legislatif, calon kepala daerah, dan seterusnya. Asal memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini bisa kalian lihat di dalam pasal 27 ayat 2. Ya, di sana disebutkan bahwa pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk membuka lapangan pekerjaan, ya, membuka kesempatan kerja, menarik investor asing untuk bisa menanamkan modal di Indonesia, yang membuat perusahaan-perusahaan sehingga kemudian para tenaga kerja kita terserap ke dalam perusahaan-perusahaan mereka. Kemudian berikutnya yang keempat adalah hak dan kewajiban bela negara. Ini ada di dalam pasal 27 ayat 3. Ya, siapa yang berhak membela negara, siapa saja yang punya kewajiban bela negara, ini adalah semua warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban untuk membela negara. Dan yang kelima adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, pasal 28. Siapapun berhak untuk mendirikan organisasi, mendirikan LSM, mendirikan partai politik. Siapapun punya hak untuk menyalurkan aspirasinya, menentukan hak pilihnya, partai mana yang mau dia pilih, caleg mana yang mau dia pilih, capres mana yang mau dia pilih. Itu tidak boleh ada tekanan dari manapun. Kebebasan warga negara untuk memilih. Itu sebagai satu contoh. Kemudian berikutnya adalah kemerdekaan atau kebebasan memeluk agama. Kemerdekaan atau kebebasan untuk menjalankan ibadah agama dan memeluk agama. Sehingga masing-masing kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Masing-masing kita harus menjaga kehidupan bertoleransi terhadap umat agama lain. Kemudian berikutnya adalah hak untuk mempertahankan keamanan negara. Itu ada dalam pasal 30 ayat 1. Caranya bagaimana? Bisa dengan kita menjadi anggota TNI, ya, bisa kita menjadi anggota Satpol PP misalnya, atau bisa juga dengan kita belajar rajin, tidak membuat masalah, tidak menjadi sampah masyarakat, ya, menjaga keamanan siskamling di rumah masing-masing, di warga masing-masing. Itu merupakan bentuk peran serta kita di dalam pertahanan keamanan negara. Kemudian berikutnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, pasal 31 ayat 1. Sehingga pemerintah punya kewajiban menyediakan fasilitas sarana pendidikan yang memadai, mengadakan pelatihan-pelatihan, mensejahterakan para tenaga pengajar, dan seterusnya. Dan warga negara juga diberikan kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dasar selama 12 tahun. Sehingga kita sebagai orang tua misalnya, punya kewajiban untuk menyekolahkan anaknya paling tidak sampai sekolah menengah atas, ya, sampai 12 tahun, 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Jadi 12 tahun, ya. Kemudian berikutnya adalah pemerintah maupun masyarakat berhak atau berkewajiban memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Ada di dalam pasal 32. Ya, dengan cara kita mencintai budaya-budaya dalam negeri, tari-tarian daerah, ya, musik-musik daerah,
mengenali lagu-lagu daerah misalnya dan seterusnya ya. Atau kita melakukan upaya selektif terhadap pengaruh budaya asing yang akan merusak budaya-budaya daerah. Kemudian berikutnya adalah memajukan perekonomian nasional atau sistem perekonomian di Indonesia ada dalam pasal 33 baik ayat 1, 2 maupun 3, di mana perekonomian yang paling utama adalah perekonomian Indonesia, BUMN, perekonomian yang dikuasai oleh Indonesia sendiri, baik itu sebagai warga negara atau sebagai negara atau BUMN, dan juga perekonomian yang diupayakan adalah perekonomian yang berasaskan kekeluargaan, yang misalnya contohnya ada di dalam lembaga ekonomi yang namanya koperasi, walaupun akhir-akhir ini kita jarang mendengar istilah koperasi. Padahal ini adalah bentuk sistem perekonomian yang betul-betul membela atau untuk kepentingan rakyat bersama. Kemudian berikutnya adalah pasal 34, yaitu tentang kesejahteraan ya. Kewajiban negara untuk meningkatkan kesejahteraan terutama kepada fakir miskin dan anak terlantar. Sehingga tidak ada lagi para pengemis di jalanan, tidak ada lagi anak-anak di jalanan yang mereka kembali ke rumah masing-masing kepada orang tua masing-masing untuk misalnya mengenyam pendidikan maksudnya. Kemudian orang-orang juga bekerja, tidak mengemis. Itu adalah kewajiban baik negara maupun kita semua yang diberikan harta yang berlebih. Nah, itu beberapa hak dan kewajiban yang terdapat di dalam pasal-pasal UUD 45. Kemudian kita sering mendengar adanya berbagai kasus pelanggaran HAM, ya, pelanggaran hak asasi manusia, baik skala besar maupun skala kecil, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau para beberapa oknum pejabat negara, atau bahkan aparat penegak hukum, maupun yang dilakukan oleh individu warga negara ataupun kelompok-kelompok warga negara. Apa sih penyebab terjadinya pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban tersebut? Ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan, silakan nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Yang pertama adalah sikap egoisme, ya, sikap egoisme dan mementingkan diri sendiri. Itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Tidak peduli kepada tetangga, ya, mengabaikan orang fakir miskin, tidak memberikan bantuan kepada orang yang kebetulan perekonomiannya tidak beruntung, ya, tidak menyantuni anak yatim. Jadi sikap egois, mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum atau memperlakukan hukum secara berbeda ya kepada masyarakat tertentu. Ini juga merupakan penyebab terjadinya pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban. Aparat yang tidak tegas, aparat yang tidak menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan dilecehkan, diremehkan oleh orang-orang atau oknum yang akan melanggar hukum. Seperti merampas, mencuri, dan sebagainya. Itu melanggar hak milik orang lain. Karena mereka akan beranggapan apa nanti dihukum hanya 3 bulan, 1 bulan, setelah itu dibebaskan dan mereka akan mencuri lagi. Kemudian di penjara bebaskan, mencuri lagi. Jadi ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia. Dan berikutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Ya, kita dengan era abad 21 seperti ini, ya, keseharian kita setiap menit, setiap waktu megang handphone, memegang teknologi, ya, memegang media sosial di depan kita. Kalau tidak berhati-hati dengan media sosial yang ada di jaringan internet, itu bisa menyebabkan kita melanggar hukum. Sebagai misal, ya, kita mengumpat atau menyinggung orang lain di medsos, di Facebook misalnya. Kemudian orang itu tersinggung dan merasa dipermalukan, maka orang itu akan bisa menuntut kita ke ranah hukum. Berikutnya adalah kesenjangan ekonomi. Ya, kemiskinan di mana-mana, pengangguran di mana-mana, sehingga akan memunculkan tingginya angka kriminalitas. Sehingga akan memunculkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini ya, mentang-mentang menjadi pejabat, ya, baik itu kepala desa, kepala RT, kepala RW maupun sampai kepada kepala daerah misalnya, ya, jangan sampai sewenang-wenang
dalam menyalahgunakan kekuasaan. Sudah sering kita dengar banyak para kepala daerah yang kemudian masuk ke penjara gara-gara korupsi. Itu melanggar hak dan kewajiban. Kemudian adalah sikap radikalisme, ya, sikap radikalisme di mana kita misalnya mempelajari sesuatu ideologi yang kemudian disalahgunakan, salah penafsiran sehingga memunculkan sikap benci pada orang lain. Sikap benci bahkan musuh kepada orang yang tidak segolongan, orang yang tidak sepemahaman, ataupun bahkan sikap benci kepada pemerintah atau aparat penegak hukum. Sehingga mereka merakit bom, kemudian melakukan bom bunuh diri, dan seterusnya. Ya, jadi kita hindari sikap radikalisme. Berikutnya adalah sikap intoleransi. Ya, intoleransi. Tidak mau bertoleransi terhadap yang beda agama maupun yang berbeda pemahaman. Ya. Di dalam satu agama pun kadang kita dengar, kita lihat banyak mereka saling bertikai, ya, saling bermusuhan karena berbeda dalam memahami ajaran agama. Dan kemudian adanya rendahnya sikap kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara. Ini adalah merupakan beberapa penyebab terjadinya pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban, baik skala kecil maupun skala besar yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan lihat beberapa kasus yang begitu besar mencuat di Indonesia mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM, seperti misalnya kasus Munir, ya, kasus Tanjung Priuk, kasus Trisakti, kasus Marsinah, dan masih banyak lagi. Nah, tugas kalian, nanti silakan bebas kalian memilih untuk menuliskan satu kasus pelanggaran HAM yang dianggap besar, ya, dianggap viral, ya, dianggap atau mungkin sampai sekarang pun belum tuntas dalam penyelesaiannya.